Kiai, saya pernah mendengar tentang sholat hormat waktu. Apakah itu pakai bahasa Indonesia hormat atau bahasa Arab hormat? Saya nggak tahu. Nah, itu bagaimana penjelasan itu, Kiai? Apakah memang hormat atau hurmat? Terus bagaimana penjelasannya itu, Kiai? Baik, hormat ya, bahasa Arabnya hormat, diterjemahkan menjadi hormat. Hormat, ya. Nah, jadi sama sebenarnya, begitu ya. Hormat itu yang menghormati. Ya. Waktu menghormati waktu. Maksudnya kalau kita tidak bisa sholat sempurna, gitu ya, misalnya sakit, gitu, atau kita di atas kendaraan, misalnya di pesawat, gitu ya, kok masuk waktu azan, sebut saja zuhur misalnya, itu kan perlu kita menghormati waktu zuhur. Kalau secara umum begitu masuk azan zuhur, kita diwajibkan untuk sholat. Tapi kondisi kita tidak bisa sholat karena situasi, maka dikatakan perlu menghormati waktu zuhur. Jadi hormatul waktu. Yaitu hormatul waktu, menghormati waktu. Kalau zuhur ya zuhur, asar ya asar. Adapun praktek di lapangan, ya, prakteknya gimana? Prakteknya itu namanya hormat saja ya. Itu pertama tidak wajib punya wudhu. Oke. Tidak wajib ya. Kalau punya wudhu gimana? Alangkah baiknya. Ya. Kedua, tidak wajib menghadap kiblat. Tidak wajib. Dimanapun gitu ya. Iya. Misalnya kalau kita di pesawat, pesawatnya sedang menghadap ke balik kiblat, gimana kita mau putar kan tidak bisa. Namanya hormat waktu, tidak wajib. Itu ya. Demikian juga tatkala kita tidak bisa bergerak sesuai dengan ajaran Islam tentang sholat, ada sujud rukuknya tidak bisa, maka sedapat mungkin kalau kita duduk ya duduk saja. Gambaran saya itu kalau di pesawat kan cuma begini, nah, dengan isyarat, tapi tetap niat. Misalnya zuhur, usolli zuhri, gitu ya. Rakaat ini kalau kita dalam musafir kan 2 rakaat. Hormatan lil waktu, hormat waktu, begitu. Lillahi ta'ala. Sudah, sholat sebisa mungkin. Bahkan kalau ada orang sakit, misalnya diranjang, nggak bisa apa-apa, hanya bisa matanya saja. Misalnya tangannya sudah begini, karena memang sakit stroke, maka matanya yang begini, berisyarat. Begitu ya. Berisyarat dengan membaca doa sebagaimana tuntunan sholat. Kalau waktu Fatihah ya Fatihah gitu. Bagi orang yang sakit, juga bagi orang yang bepergian, itu kan masih punya tanggungan ya. Nanti kalau dia sembuh atau dia sampai kepada tujuan, maka baru namanya mengulangi atau mengkodok sholat tadi itu. Misalnya saat ini saya sakit nih, Kiai. Pada saat sakit ini saya cuma hormat waktu aja. Terus mungkin nggak bisa takbiratul ihram, mungkin nggak bisa. Jadi cuma Allahu Akbar, gitu-gitu aja. Betul. Nah, tetapi Kiai, pada saat saya sudah sembuh nanti wajib mengkodok, menggantikan sholat yang saya tinggalkan yang tadi. ditinggalkan tadi. Ya. Nah, pada saat saya mengganti tadi, Kiai, ini kan saya dalam kondisi udah sehat nih. Saya udah sholat zuhur, misalnya. Nah, terus saya sholat lagi, zuhur lagi gitu, Kiai. Iya, sebagaimana kodoan, jadi dianggap hutang. 4 rakaat juga, Kiai ya. Bedanya apa? Orang yang hormat waktu dengan tidak hormat waktu, gitu ya. Sebut saja kalau orang hormat waktu, habis sholat hormat waktu, kemudian hutangnya itu seminggu ya, baru bisa kodok. Gitu ya. Maka selama seminggu dia tidak berdosa. Tapi kalau tanpa hormat waktu, dia pokoknya nggak sholat saja. Walaupun punya keyakinan nanti saya kodok, maka selama dia tidak sholat itu sampai seminggu dia berdosa. Masya Allah, kayak gitu ya. Iya. Itu padahal kita masih ada niat untuk menggantikan sholat kalau aku udah sembuh nanti. Ya kalau sembuh. Nah, kalau nggak ada, kalau mati di tengah jalan, itu masih menanggung dosa, pasti menanggung dosa. Makanya itulah diperlukan itu sholat hormat waktu agar tidak berdosa pada Allah. Iya. Termasuk dalam perjalanan, kita naik kereta ke Jakarta, nanti setelah di Jakarta sampai, ya kita ganti itu. Kalau tidak kita ganti, pokoknya misalnya berangkat kalau naik bis ya, biasanya naik bis itu spot seharian penuh. Iya, dia berdosa seharian penuh kepada Allah. Sebentar, Kiai. Yang saya tertarik itu tadi, kalau misalnya kita naik kereta api, Kiai. Nah, ini kan masih bisa tuh dalam kondisi kita duduk, sholat untuk menjamak, bahkan jamak sholatnya kan bisa tuh zuhur sama asar kita jamak. Gimana tuh, Kiai? Kondisi tergantung. Wudhu di mana, menghadapnya bagaimana, sempurna atau tidak sempurna.
waktu sholat itu. Iya, iya, iya. Apa bisa menyelesaikan sholat sempurna seperti kita di rumah atau di masjid? Kan nggak bisa. Tentu nggak bisa. Nah itulah makanya yang diperintahkan adalah hormat waktu. Oh. Kalau sudah hormat waktu, dia terbebas waktunya hanya saja kalau sudah datang ke tempat tujuan sudah bisa, itu baru kita sholat yang mengkodok begitu. Beda kalau kita yang naik mobil kan bisa berhenti sendiri kan. Iya, iya, iya. Begitu. Gitu ya. Masya Allah. Jadi bisa saya simpulkan intinya itu bahwa nggak ada satupun alasan untuk meninggalkan sholat kecuali sudah membujur ke utara. Gitu Betul, ya. betul. Membujur maksudnya meninggal dunia. Meninggal dunia. Baik. Gigi, makasih banyak Gigi atas penjelasannya, atas ilmunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya dan mungkin bagi kawan-kawan dan orang-orang yang lain. Amin.